Jam berapa sih? Lama banget sih Fandi. Ya elah, dari tadi ditungguin, Fan. Gue kira di pohon bambu. Mohon Ya maaf, ngapain ya di pohon bambu ampun. ya? Gimana Fan kabarnya? Ya Ya. ampun, udah lama banget kita. Masa nggak kelihatan? Gue udah overpride. Nggak, Udah, jadi sekarang Gue udah pede. kali ini udah Self-love. self-love-nya udah Ya. nih. jelas lah. Kelihatan dong gue udah mulai nyaman apa yang gue pakai. Oh, siap. Gitu, gue nggak peduli deh fisik gimana. Tapi hati. Oke, baik. Kita mau bahas apa nih hari ini? Fan. Hah? Jadi kalau dilihat, Hmm. perhatiin nggak sih akhir-akhir ini di online service kita kan udah mulai ada prayer request yang masuk Oke, ya. prayer request. Ya, Nah. terus. Di beberapa bulan terakhir, di beberapa waktu yang terakhir ini banyak prayer request yang masuk bahwa banyak orang, banyak keluarga, mau itu keluarga muda, keluarga yang mungkin udah bertahun-tahun, Oke. mereka rindu banget pengen punya keturunan dan mereka minta didoain. Oh, I see. Menarik banget kan? Kebetulan banget nih. Bintang tamu hari ini bisa mungkin menjawab beberapa pertanyaan itu semua. Bukan menjawab doanya mereka biar mereka punya, tapi dia bakal bagiin tentang kehidupannya bagaimana dia bisa melewati masa-masa itu sih ya. Wow, menarik Penasaran nggak? banget. Apa langsung kita denger aja kali dari siapa itu narasumbernya? Cus. Oke, gas! Gas. Halo semuanya! Balik lagi bersama saya Tasya Dan saya Ivandi. dalam acara Obsesi. Obrolan Seru Santai dan pastinya Berisi. berisi. Tetap Ya benar. Balik lagi sih. udah self love. Oke. Tadi. Nah, tadi kan teman-teman mungkin udah tahu ya, hari ini kita bakal membahas apa nih sih. Iya. Dan pastinya kita juga udah bilang bintang tamunya spesial banget Spesial. karena dia hari ini mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan atau enggak membagikan apa yang menjadi topik utama hari ini yang tadi. Yes. Itu dia. Gak usah lama-lama kali Benar. ya. Baru mau ngomong. Benar, gak usah Iya. lama karena udah Pasti. bener-bener kepo. Kalau anak muda bilang kepo. Kepo, Pengen, iya. udah pengen Udah denger pengen banget tahu. nih ceritanya gimana. Dan pasti mereka teman-teman di rumah juga penasaran banget siapanya ya kan. Oke, Fan? kalau nggak langsung kita panggil aja deh. Langsung kita panggil aja. Koheni dan Ci Agung. Fan, salah dong. Salah apaan? Kok Agung sama Ciheni bukan kok Heni Ci lupa. Agung. Ya maaf. Oke, Hmm. kita ulang ya berarti ya. Oke. Kali ini please welcome Ko Agung dan Ciheni. Ko Agung dan Ciheni, welcome di Obsesi. Nah, hari ini bintang tamu kita narasumber kita hari Yes. ini spesial karena pasangan ini kocak sih ya. Kocak. Iya, mereka tuh jiwanya muda dan suka bercanda sama kita. Oh. Makanya nih, udah gak sabar pengen kita kulik. Kulik. Wes, yoi. Kulik ya. Kita bongkar, kita Korek-korek. bongkar. Iya, maksudnya seperti itu. Korek-korek. Nah, kalau bicara tentang pernikahan, wes, walaupun saya ini Koko dan Cici. belum menikah, tapi kan Tasya Sun duluan ya. Nah, Kenapa Enggak. mendikte ya? balik. Kalau kita ya, biasanya tuh kalau anak muda, umur kita, abis menikah, nggak mau langsung punya keturunan. Biasanya setahun, 2 tahun kemudian baru mau punya. Atau nggak kenapa? Kenapa? Karena biasanya tuh kita mau liburan dulu. Oke. Pengen senang-senang dulu. Pengen happy-happy berdua dulu ya. Yoi, kumpulin pundi-pundi, bangun kolam renang di lantai 2. Oh, sedap. Punya tower gitu-gitu. Tapi kita mau tanya nih, Ko Agung, waktu itu Yes. pas abis menikah, langsung pengen buru-buru melanjutkan keturunan nih. Memiliki keturunan. Melanjutkan. Melanjutkan. Benar. Iya, sama aja dong, sama aja kan ya kok. Oke. Atau mau nunggu dulu nih kayak kita nih. Gimana kok? Kita nih, udah planning duluan kok. Maksudnya kayak umur-umur kita gini kok. Iya. Oke. Karena kan dulu kami menikah juga usianya sudah di atas 30-an. Oke. Jadi ya waktu itu sih kita tidak punya planning untuk menunda. Oh. Tidak punya planning untuk menunda. Jadi abis menikah langsung gas gitu. Langsung Maksudnya gitu Gas. bahasanya. Iya, kejar langsung. tayang lah. Oh, Kejar kejar tayang. tayang. Baik. Berarti kalau ngomong-ngomong udah berapa tahun nih Ko Agung menikah dengan Ciheni? Berapa tahun lamanya? Sampai maksud? hari ini ya? Iya, sampai hari ini. Sampai hari ini berarti 14 tahun. Wah, Wow. 14 tahun sih, lama juga loh. Udah 14 Berarti kira-kira anaknya sudah umur 13. Ya 12-13 lah. Iya, benar 12 13. Benar dong kok. Iya dong kok. Kalau jadi Loh, Nah, ya, ini dia yang harus kita bongkar. Maksudnya kalau jadi gimana kok?
Gak jadi emangnya kok? Iya, waktu itu mungkin belum dikasih sama Tuhan ya. Oke. Eh, di awal-awal pernikahan kami juga mempunyai pergumulan untuk memiliki keturunan. Oke. Berarti Makanya tadi saya bilang Ah. kalau jadi 13. kalau jadi 13. Oke kok, berarti gini. Apakah ada kendala atau halangan-halangan mungkin kok yang mungkin bikin Koko yang tadi Koko bilang kalau jadi? Setelah pernikahan setahun kan kami juga konsul ke dokter, ya kan, ya cek lah dua-duanya lah, gitu kan. Dan dokter sih bilang nggak ada masalah, Oke. semuanya baik-baik saja. Oke. Cuman kan kok tidak kunjung tiba gitu pergumulan kita terkait dengan keturunan ini. Gitu. Itu di tahun pertama pernikahan kok? Setelah setahun kami menikah. Oh, Iya. Nah, kalau tadi kok Agung kan udah sempet singgung ya, setelah 1 tahun pernikahan itu sempat melakukan pengetesan, pengecekan ke dokter, dan Ya, hasil baik, ya. ya kan Van? Setelah hasil tes itu kan harusnya dikatakan normal untuk langsung punya anak gitu ya, karena kondisinya baik gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya enggak nih. Nah, Koko sama Cici ada usaha apa yang Koko dan Cici lakukan setelah tahu hasilnya baik tapi ternyata belum punya anak? Koko sama Cici lakukan apa aja? Ya mungkin usaha kayak ternak lele gitu kan. Maaf ya, Cici. Sorry. Oh, bukan maksudnya Bukan. usaha-usaha untuk mendapatkan keturunan. Sorry. Iya, Sorry. Van. Aduh, sorry. Ternak lele. Iya, maksudnya itu kok. Jauh. Iya, sorry kok. Maksudnya itu. Nah, Nah, gimana Ci? Banyak usahanya Oke. banyak. apa aja kok? Boleh nggak diceritain? Pasti teman-teman juga pengen tahu. Ya. Mungkin Jenny mungkin boleh. Boleh. Usaha yang konvensional kita pernah. Yang modern juga pernah bang. Konvensional nih. Kayak pernah denger Pernah tapi denger nih. Maksudnya iya. Apa ya? Konvensional itu maksudnya gimana, Ci? Konvensional ya semua cara ya tradisional yang kata orang tua. Tradisional, oke. Jamu-jamuan pernah. Loh, orang- jamu berarti racikan gitu. Cici masuk angin, Cici. iya, maksud apa? Sodi muncul gitu, merek. Dia Maksudnya merek itu ya, jamu-jamu seperti itu. Iya. Udah minum jamu terus apa? Ya akar-akaran. Oh. Dari akar-akaran kering digodok. 5 gelas jadi tinggal 2 gelas. Selain Sama itu gelas-gelasnya direbus. sama gelas-gelas. Tetep aja nggak jadi tuh. Nggak jadi juga. Wadah, kita udah minum banyak. Terus direfleksi, katanya diurut tuh jempol sama tumit. Apa hubungannya Ci? Ya, subur kan. Oh gitu. Oke. Terus enggak, kok Agung gimana? Lihat di refleksi gitu kok Agung yakin aja ya? ya sama, karena kan kita sudah rindu ingin punya keturunan. Jadi Oke. ya semua usaha yang kami terima informasinya ini bagus itu bagus ya kita lakukan, kita coba. Walaupun kita tidak tahu benar tidak benar, boleh tidak boleh, Ya. karena memang kita sudah punya keinginan untuk segera memiliki keturunan, ya kita lakukan, kita coba. Tapi ya hasilnya tetap Oke. kurang memuaskan juga. Yang itu tadi apa dipijit, Tusuk terus jarum. tusuk jarum. Tapi Udah, habis ditusuk yang- di yang- cabut lagi kan? Iya. Ah, iya. Masa enggak ya? Ah, iya, maksudnya gitu, didiemin gitu. Tapi Iya. Lagi. sekarang usaha-usaha ada banyak nih. Berarti prosesnya tuh cukup panjang dong. Apa dalam 1 tahun dilakukan semua bareng-bareng? Seperti itu. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Wow. Ada orang bilang di mana bagus, kita coba. Oke. Di luar kota, kita Uber. Ke kaki gunung mungkin. Naik gunung, lewati lembah. Iya, kayak gitu. Enggak. Itu Ci, tadi kan Cici udah sempat bilang kalau minum jamu, diurut gitu segala macam ya. Mm-mm. Kan Cici bilang tadi prosesnya nggak cuma 1 tahun, prosesnya bertahun-tahun ya Van ya tadi kan. Apalagi gitu selain itu? Secara Cici udah- medis, Cici sempat ngetes secara medis lagi juga. ada inseminasi, Oke. segala cara, terus apa lagi? Kita juga sampai bayi tabung sudah melakukan. Oh,
Ya, yang ekstrim Karena bayi kan tabung. sekarang kan teknologi bayi tabung ini udah mungkin yang paling modern saat ini yang kita ketahui ya. Itu sudah pernah kita lakukan Oke. juga. Sampai bayi tabung ya, Sia. Ya, Gimana kok sih? Sampai bayi tabung tuh gimana Ya. ceritanya? Tindakan kita yang paling ekstrim bayi tabung. Tapi sebelum bayi tabung, saya doa sebelumnya. Waktu saya doa, saya merem, terus saya tuh dapat ayat. Pada saat itu mata saya merem, tapi saya ngelihat ayat itu jelas Pengkhotbah 4 ayat 6 ya. Coba saya lihat dulu ya Oke. isinya apa itu. boleh sekalian dibacain aja mungkin. Boleh. Waktu itu saya dapat pada saat saya merem, saya lihat tulisan dengan jelas ayat Pengkhotbah 4 ayat 6 ini. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Waduh. Usaha menjaring. Usaha menjaring angin. Waduh. Nah, di situ saya aduh, dilema ini. Kalau usaha menjaring angin kan harusnya artinya sia-sia. Oke. Kalau saya ngomong sama suami saya, berarti bisa nggak jadi bayi tabung nih. Oke, berarti ini sebelum bayi tabung ya? Iya, Kita sedangkan udah bikin terus perjanjian sama lagi. dokter, Hmm, udah mau waduh. bertindak, tapi kan kalau saya ngomong sama suami nanti Malah nggak jadi. malah nggak jadi. Jadi saya masih pakai kekuatan sendiri. Wah. Pengennya udahlah bayi tabung, walaupun Coba dulu gitu. kayak ini hasil doanya ini jawaban Tuhan sia-sia nih. Wah. Kalau saya baca dari ayat yang saya Tapi dapat, dari pihak papa nggak tahu ya? belum, Tabung maksudnya. Nggak tahu. Apa? belum. Maksudnya gitu. Nggak tahu ya? Waktu itu suami belum tahu, saya dapat jawabannya gini. Tapi setelah udah nanti baru tahu. Oh. Nanti ada ceritanya lagi. Oke, terus gimana sih? Lanjutin lagi setelah Ya karena udah prosesnya. bikin perjanjian sama dokter, tetap saya jalan terus walaupun saya dapat jawaban dari doa saya seperti ini. Oke. Oke. Akhirnya pada saat itu singkat cerita Cici dan Koko memutuskan untuk melakukan tindakan si bayi tabung ini. Ya. Dan pada akhirnya pada akhirnya benar. Jawaban daripada doa itu sia-sia. Tapi sih bayi tabung itu kira-kira Oh, iya, tapi- keberhasilannya? Gini, Gimana, sebenarnya secara medis, Oke. itu tingkat keberhasilan bisa dijelaskan sama suami saya. Ya, jadi secara medis dokter bilang kalau kita bayi tabung rata-rata keberhasilan itu 80%. 80%. Tapi waktu kasusnya kami itu kan sudah melalui proses screening dan lain semuanya. Oke. Iya. Nah itu akhirnya kami bisa dapat total ada 4 embrio. Oke. 4 embrio di mana itu adalah fase terakhir, fase blastosis, Oke. dan dokter sudah ngomong ke kami bahwa Pak 98% hamil. Wah. 2% saya nggak mau dahuluin Tuhan. dokter ngomong kayak gitu. Dokter yang ngomong begitu sama. Jadi kan wah 98% nih udah yakin lah gitu. Jadi dokter bilang, Pak ini ada 4, kita masukkan dulu 2 embrio ini ke rahim ya Pak ya. Jadi 2-nya ini kan kita frozen Oke. karena probability kehamilannya sudah cukup tinggi dengan Oke. kondisi seperti ini. Dokter kan Oke. bisa melihat perkembangan fase dari si embrionya. Oke. Iya. Akhirnya kami juga setuju, ya sudah Dok, 2 kita masukkan ke dalam Oke. rahim, 2 kita frozen. Frozen. Dan hasilnya Ya, pada saat udah dimasukkan ke rahim, kita kan harus bed rest, diem di ranjang, mau ke Oke. toilet aja hati-hati banget, Oke. nggak berani turun naik tangga, pokoknya Wow, dijaga banget. Wow. Jadi pada saat 2 minggu ya, sampai 2 minggu itu ya, 2 minggu. 2 minggu. Pada saat 2 minggu itu hasil tesnya itu kita harus ke dokter untuk memastikan positif atau Jadi negatif. atau enggak. Dan setiap hari harus disuntik penguat. Yes. Penguat. Setiap Suster hari. datang dari rumah sakit. harus pas. Suntik. Misalkan setiap per 12 jam itu nggak boleh telat, nggak boleh lebih, itu Oke. harus disuntik penguat. Waduh. Bener-bener dijaga ya. Berarti- Karena itu udah embrio kan berarti harusnya sudah janin ya. Embrio itu sudah. Iya. Ya nanti ya. Sudah terjadi pembentukan. Dan hasilnya negatif. Nah, setelah 2 minggu dites negatif. Waduh. Kita boleh tahu nggak gimana perasaan Cici sama Koko ketika Iya. tahu hasilnya Gimana? itu. Dan yang aku tahu ya, ini boleh Cici sama Koko boleh koreksi kan, kalau misalnya proses bayi tabung itu kan biayanya tidak sedikit ya.
itu kan besar gitu. Iya. Maksudnya banyak harga yang perlu dibayar cukup besar gitu, bukan cuma sekedar materi, bayar uang, tapi juga korbankan, mungkin Kok Cici dan Koko korbankan banyak ya, Fanny. Tenaga dan pastinya Ya. perasaan. Mental sih ya. Ya, Ya. Nah, gimana sih? setelah tahu hasilnya ternyata tidak jadi, boleh nggak Cici sama Koko share waktu itu gimana? Ya begitu tahu kenyataan gagal, ya down banget sih. Padahal Kecewa. 98%. Karena saya 98% dan saya termasuk di 2% itu. Hmm, Down sekali saya. kecewa. Kecewa. Ya stres juga, Stres. titik terendah saya waktu itu. Daripada tindakan-tindakan yang lain, saya paling stres itu pada saat gagal di tabung. Oke. Karena kan dokter bilang 98%. Oke. Berarti stres itu seperti apa nih, Ci? Apakah mungkin menghindar dari pertemuan-pertemuan, mungkin apa keluarga tuh gimana, Ci? Kan kalau misalnya ini kali ya Van, Iya. kayak kalau misalnya zaman masih muda gitu Iya. kan, kalau misalnya ketemu kumpul keluarga, biasanya kan kalau kita anak-anak muda gini, Ivandi mana Ya, mungkin- pacarnya gitu Mungkin kan. kok Agung merasakan nggak kayak seperti itu? Sama Kayak lah, saya pikir semua di momen pasti itu. akan merasakan perasaan yang kami alami ya. Iya. Karena kan kalau misalnya saya pas kumpul-kumpul sama teman Iya. gitu kan ya, Saudara. dan ada saudara-saudara, pasti kan kadang-kadang mereka juga Nanya. membicarakannya juga kan tentang anak-anak mereka. Anak saya udah begini, udah ada. Aduh. Update. Nah, terus kalau misalkan saya ada di dalam pertemuan tersebut dan ngomonginnya anak, Oke. kan pasti merasa tidak nyaman ya. Oke. Merasa tidak nyaman karena kan yang dibicarakan adalah anak, itu Iya. jadi pergumulan kita gitu, Iya. buat kami gitu. Apalagi kan kita pernah bayi tabung, Oke. terus gagal. Begitu kan, yang pertama gagal dan saya stres, depresi lah waktu itu. Oke. Ya, kayak sulit menerima kenyataannya. Karena kan dokter aja sendiri bilang 98%. Dan dokter juga bingung nih kenapa nggak berhasil. Oh, Terus dokter masih mau coba tindakan secara medis untuk memastikan kenapa bisa gagal. bahkan dokter pun nggak bisa kasih jawaban. Nah iya itu. Wow. Akhirnya kita disuruh tindakan lagi. Oh ada tindakan selanjutnya, Ci? Ada untuk memastikan kenapa bisa gagal. Itu Kita apa tuh? laparoskopi. Laparoskopi itu maksudnya apa sih? Laparoskopi itu tindakan ya jadi perut saya dilobangin 3 lubang, Wow. dimasukin kamera ke perut, Wow. ke rahim terutama ya. 3 untuk kamera? melihat, ya Oke. di booster kiri kanan Oke. dilobangin gitu untuk masukin kamera untuk memastikan ada apa gitu. Oke. Penyebabnya apa bisa gagal? Apa ada kendala apa kista atau ada masalah apa? Ternyata nggak ada apa-apa. Wah. Kan di situ kan setelah selesai laparoskopi kita dikasih soft copy videonya ya Bi ya. Ada videonya, dikasih lihat di dalam rahim itu normal, tidak ada masalah. Berarti kan apa? Dan kita juga Mungkin yang bikin tambah stres tuh ketika gini sih ya. Ketika orang kalau tahu penyebabnya lebih mending daripada nggak tahu penyebabnya Nah, ini- malah nggak terjadi. Hasilnya soalnya masalahnya baik-baik aja terus ya, Ci. Nah Kok. itu bener. Terus gimana? Setelah itu, Ci, setelah itu ya saya mempersiapkan diri. Sebenarnya masih ada tindakan selanjutnya. Oke. Oh, Karena ada kan waktu lagi. itu ada 4 embrio yang sudah dimasukin 2 embrio. Oh, yang oh iya dua tadi di kok Agung frozen. sempat Oke. mention Berarti ya. Oke. iya, yang 2 ini kan di frozen Oke. embrionya. Jadi kita masih bisa tindakan lagi yang kedua. Tapi kita perlu mental lagi ya, terutama saya. Oke. Persiapan mental Oke sih. untuk melakukan tindakan yang kedua. Frozen embrio ini dimasukin lagi ke rahim saya. Oke. Frozen embryo itu sebenarnya sama Oke. embryo yang pertama kali di pick up. Oke. Cuman bedanya kan yang frozen ini disimpan dalam tempat tertentu dengan Oke. suhu tertentu. Jadi suatu waktu kalau kita ingin memiliki lagi keturunan, karena kan di awal saya Oh. mention Oke. probability-nya kan pasti cukup tinggi Iya. nih dengan kondisi seperti ini. Berarti 98 pasti punya, pasti Oke. pasti dapat lah ini, Hmm. pasti hamil lah gitu. Makanya ternyata tidak, sehingga setelah selang berapa bulan, karena kan harus diobservasi dan Oke. supaya normal semualah organ-organ Setahun tubuhnya kayaknya. gitu. Masa Wow. setahun, Wow. kemudian itu
si frozen itu dicairkan dan dimasukkan kembali ke rahim. Oke. Itu yang kedua prosesnya. Dan setelah itu gimana, Ci? Chance-nya tetap dokter bilang 98 ya. Ya, Wah. kan Karena sama. kondisinya kan sama embrionya. Dan akhirnya Dan gagal. akhirnya gagal lagi. Wow. Padahal kalau berhasil udah disiapin nama tuh. Siap. udah persiapan nama ya. Siapa namanya? Iya. Elsa. Nah, Kalau cewek. Oh, Frozen. Ya ampun, Frozen. Ci. Kalau cowok siapa Ci? Cowok siapa? Oh. Snowman. Tolonglah. Aduh. Ya habis gimana ya? Kita udah berusaha, putus asa juga pernah. Sampai akhirnya itu 2013 tuh kita lakukan yang Aduh, sudah terakhir jatuh. yang frozen Ketimpa embryo itu. tangganya 2 lagi. Tapi Akhirnya kita gimana, Ci? sempat berpikir lagi 2013, apa kita coba di luar negeri. Wah, Tapi akhirnya waktu kita dalam perjalanan di pertengahan 2013 di mobil kita sempat berbincang-bincang ya. Suami saya bilang, udahlah kalau memang kita nggak punya anak, ya nggak apa-apa juga katanya. Karena mungkin pada saat kita nggak punya anak ya kita masalahnya nggak punya anak. Nanti kalau kita punya anak masalahnya beda loh. Wah dia menenangkan saya nih. wow, wow. Walaupun kita kan kalau cewek lebih khawatirnya lebih double ya. Bijak sekali kok Agung ini ya. Kadang-kadang. Dia saya terhibur juga ya. Pada saat itu saya kayaknya diingatkan apa disadarkan ya bahwa kita itu harus berserah total. Wow. Kita Betul. udah nyerah banget berserah sama Iya. Tuhan dan ibaratnya angkat tangan deh. Itu sih Dari Ci, yang tadi Ci bilang, karena ada ayat itu sebenarnya udah ingetin di awal. Tapi Tenang ya katanya disuruh tenang juga ya. Tenang, kalau usaha kita menjaring angin itu ya. Iya, Daripada betul. dua genggam usaha, betul. Tapi inisiasi ya. yang tadi Ko Agung sempat ngomong ke Ciheni waktu dalam perjalanan itu ya ngobrol-ngobrol terus Ko Agung bilang ya udah kalau kita nggak punya anak nggak apa-apa itu salah satu booster semangat kekuatan banget buat Ciheni pribadi ya Ci. Ya, karena ada statement begitu saya lebih kuat ya. Ya. Berserahnya itu lebih ya sudah deh serah total. Oke, Ci. After Saya that, angkat after that tangan. gimana sih? Masa berserah, terus gimana perjalanannya? Ya saya berserah terus. Nah, nggak tahu ya apa ini kebenaran apa emang jalan Tuhan pas Oke. akhir 2013 adik saya tuh lagi doa di menara doa. Wow, oke. Dia bilang dia lagi doa terus dapat jawaban, Hen, kamu hamil tapi kamu ke Israel ya. Wah, Waktu itu kita juga nggak terlalu nanggepin serius Waduh. sih. Akhir Iya dong. 2013. karena ada beberapa kekecewaan itu mungkin ya. Iya. Iya. Yang udah bukan cuma baru sekali Iya. dan udah beberapa kali usaha ternyata menjaring angin. Tapi pada saat itu adiknya Cici dapat pas doa gitu ya. Jadi ke Israel, Hen, doa, fokus sama Tuhan di Israel. Jadi kan kalau kita ke Israel itu maksudnya lebih fokus, nggak duniawi. Oh, Kalau oke. kerja apa ditinggalkan, Oke. hanya fokus doa gitu lah. Oke, Maksudnya. berarti adik Cici ngomong gitu Cici. Nah, Ko Agung gimana pas dengar berita itu? Percaya nggak? Oke, berangkat atau gimana kok? Ya waktu itu sih ya masih galau juga lah makanya kan kita juga sudah lakukan semuanya gitu kan, bukannya kita nggak percaya Tuhan juga, cuman ya dulu pertimbangannya mungkin saya masih ada kesibukan di kerjaan. Oke. Sehingga waktu itu singkat cerita Henny yang pergi ke tanah perjanjian. Oh. Tapi itu Gimana juga ada ceritanya? pergumulan nih. Nah, pergumulan gimana maksudnya? Itu kan awal 2014 ya berarti. Oke. Itu detik-detik sudah pendaftaran, saya juga nggak tahu lah pendaftaran tutupnya kapan. Cuman berangkatnya saya ingat 23 Maret ya. Tapi sebelum tutup adik saya tetap ngajakin, ayo udah mau tutup nih, tetap kita nggak terlalu Wah. langsung tanggepin ya. Akhirnya adik saya sudah pas terakhir pendaftaran dia bilang, Hen, kamu izin sama suami dan siapin paspor, kita berangkat. Wow. Dia mau taat sama suara Tuhan Wow. yang didapat dari doa itu. Oh ya sudahlah saya izin dan suami izinin, 23 Maret kita berangkat. Tapi suami nggak ikut ya. Oke.
saya sama adik saya ke Tanah Perjanjian sampai 2 April. Gimana Ci cerita di sana Ci? Pasti Cici bawa doa dong di pesawat. Aduh. Di pesawat juga gitu sampai di sana lah. Iya maksudnya dari di pesawat udah prepare gitu. Iya udah prepare mau doa apa. Gimana sih di sana? Ya di sana ya memang beda ya, maksudnya bedanya itu kita fokus doa, Wow. khusyuk, Tujuan ke sana emang mau berdoa gitu. Iya. ya. Wow. Doa berserah sama Tuhan, nangis. Berserah. Dan di situ saya merasakan ya memang kita doa di mana-mana ada hadirat Tuhan, Ya. tapi ya beda sih ya. Maksudnya Beda pada saat Iya. saya waktu di sana itu saya tuh terutama waktu di gereja Kana ya. Oke. Waktu itu habis saya didoain sama hamba Tuhan, terus hamba Tuhannya baru pindah, saya kumbang gitu. Rebah. Rebah, oke. jatuh. Terus saya merasa perut saya tuh ada yang pegang. Tapi saya melihat cahaya terang, saya tutup Wow. muka saya kok terang banget silau gitu ya. Oke. Terus merasa ada yang urapi perut saya. Ternyata sih katanya itu nggak ada siapa-siapa ya. Nah habis itu udah saya bangkit lagi, terus saya doa dan juga di upper room juga doa. Saya merasakan beda saat itu. Merinding. Terus gimana Ci? Di situ, habis itu ya udah tetap teman-teman di rombongan kita kan 70 orang. Oke. Dan pada tahu saya pergumulannya pengen punya anak. Oh, mengetahui. Sempet bercanda-bercanda kalau dibahas. Ini kalau pulang dari Israel langsung hamil gimana nih? Kata. Waduh. Dia bilang, ya udah kita kumpul-kumpul deh, pada mau makan di mana gitu Waduh. bercanda. Oh, bercanda. Aduh, terus gimana sih? Cerita lagi dong. Iya, karena kan secara Udah siapin uang saya ya buat waktu diangkat? di Israel juga tuh sendiri kan, suami nggak Oh iya, ikut. benar. Koper saya berat 42 kilo. Tapi saya angkat sendiri loh, waktu Waduh. di airport. Kan mesti periksa di airport kan kita mesti angkat. Padahal kan biasanya orang kalau lagi pengen itu kan menjaga-jaga banget ya. Iya. Iya, suami Kayak- biasanya ya? Waktu itu suami nggak ikut tapi Tugas Anda ya nanti kalau karena sudah pekerjaan berkeluarga. siap. Pekerjaan penting Iya. kan kok? Betul. Aku denger cerita lu terus sih setelah bercanda-bercanda di bis, mungkin traktir makan di mana, terus Terus tengah gimana? malam masih jalan loh di kota apa Tiberias. Kita jalan sampai jam 1. Makan kebab, cari kebab. Ngapain? Pas- Es krim. agak makanan Maksudnya terus jalan- ya arah Sih jalan-jalan ngapain sih malam-malam? Tengah malam jalan, jalan kaki. shopping. Nggak shopping, cari Pinjam makanan, sepatu. beli es Oh krim. iya bener juga ya. Es krim. Pakai sepatu bot tinggi haknya. Padahal di Jakarta ya nggak pernah pakai hak tinggi. Wah, Kita nggak berpikir apa-apa ya kan kalau misalnya di Jakarta khawatir mau hamil harus hati-hati. oh iya Iya, benar. jaga-jaga Harus banget. bed di situ nggak ada yang dikhawatirin. Wow. Kayak lepas aja Karena gitu. berserah, bener. Karena berserah itu Bener. bikin Tengah tenang. malam jalan Bikin juga nggak enteng. takut. Wah, Semuanya angkat-angkat berat, nggak ada pikir takut apalah, cangklek apa, Ini. nggak. Terus pada saat pulangnya, nah kan di akhir perjalanan, tanggal 2 kita sampai Jakarta. Tapi sebelum tanggal 2 itu saya ada flag, ada flag secara manusia saya pikir oh ini mau datang bulan, oke. flag coklat. Terus tapi udah mau pulang ke Jakarta. Pas udah pulang ke Jakarta masih ada flag. Oke. Ya saya pikir biasalah yang datang Ini bulan. udah mau datang. Tapi bulan pas ya. udah ketemu suami di rumah, terus kan biasa kita doa. Terus saya bilang, tumpang tangan yuk di perut saya. Saya ajak dia tumpang tangan di perut saya. Terus kita doa, Praktekin. tiba-tiba ada lagi. praktekin. Terus? Terus kita tumpang tangan. Terus saya doa, Tuhan terima kasih ya. Udah kasih janin, Wah. napas kehidupan Wow. di Perkataan janin iman. dalam rahim saya. Oke. Saya perkatakan begitu. Saya nggak Wow. ingat kalau saya ada flag, saya nggak ingat. Waktu Wow. doa sih nggak ingat karena saya yakin saya habis doa, saya ketemu Tuhan, saya berasa hadirat Tuhan. Ya. Saya nggak tahu ngajak dia doa, tumpang tangan. Ini ada nafas kehidupan Wow. di janin di rahim saya. Dinding. Wow. Kita imani. Kita Iya. yang Kita Ya. belum tahu. kita Padahal belum belum cek. tahu Wow. karena kan ada flag. Oke, after that sih. Ya kita imani kurang lebih seminggu. Oke. Saya beranikan diri beli test pack. Oke. Saya nggak bisa tidur tuh. Lagi enaknya tidur kok tiba-tiba test pack ya udah saya coba test pack lah Oke. jam 4 kayaknya ya. Oke. Pagi. Iya saya test pack. Aduh saya takut nih buatnya hasilnya apa nih. Terus habis saya tes, wah saya kaget ini apa mata saya salah lihat tuh ya. 2 garis. Wah, Wow. Terus, wah berarti positif nih ya. waduh biaya restoran kan.
Bukan. Udah janji nih bos. Dua kali senang dong, berarti senang mau bayarin orang itu. Terus wah saya gimana sih, aku tidur. Saya bilang nggak apa-apa lah, ini kabar yang luar biasa. Harusnya bangunin nggak marah lah ya. Iya. Kayak bangunin dia. Teriak-teriak bukan bangun. Panggilnya gimana panggilnya? Saya Gimana lupa. tuh? Panggilnya apa? Teriak-teriak ke kamar mandi. Masa Oh ya? iya. Jangan lupa pokoknya saya ya excited banget sih ya. Itu angkat aspek itu juga nggak akan dibuang gitu. Kasih lihat dia. Saya pikir ada maling, kaget. Ini kok aku Ya ini luar biasa selama kita nantikan 7 tahun. Wow. 7 tahun penantian ya, Ci? Iya. Bukan nanti doang, usahanya itu loh yang Dan kan Banyak banget. secara kayaknya itu waktu-waktu saya datang bulan harusnya, tapi oke. kok dengan iman itu, saya modalnya iman, Ya. ternyata benar-benar positif dan janin itu memang ada nafas kehidupan di rahim saya. Sampai kita nggak bisa tidur begitu dapat Wow. tes pack itu, saya nggak tidur, pengen buru-buru pagi, pengen telepon dokter kandungan. Wow. Itu hari Minggu kayaknya ya, dokternya kan Libur. tutup, Wah. masih nunggu Senin. Senin ya. Oke. Tapi kabar itu langsung saya sampaikan, Wow. Abis berarti Senin langsung datang ke iya ke dokter. Biasanya kan kalau dengar kata orang kan pamali jangan ngomong dulu, Iya. belum 5 bulan. Ah, Tapi puji Tuhan sih kita kabar sukacita itu kita kasih tahu oh. ke teman-teman kita serta Israel dan kita berani langsung kita ini apa namanya konferensi pers ya. Kesaksian maksudnya. Oh, kesaksian. Kesaksian. Karena kan waktu itu juga udah ngomong kalau sampai ada kabar gembira dari saya kumpulin lagi semua. Wow. Dan itu kejadiannya minggu depannya langsung kita Wow. kesaksian. Kita kumpulin teman-teman dan puji Tuhan ya banyak yang hadir dan menyaksikan kabar ini dan Wow. kita bersaksi di situ. Wow. Wow, 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 wow. Menyatakan kebaikan Tuhan. Benar, Ya. tepatnya seperti itu. Dan ya itu ya, traktir makan jadinya ya. Yang di bus itu terjadi ya. Berarti mungkin teman-teman yang nonton nih ada yang pernah, mungkin ada posisi sekarang, oh itu saya yang ditraktir ya. Saya ada Satu dapat bis- bagian gitu. Iya benar. Tapi gimana Ci? Setelah kan 9 bulan mengandung, perjalanannya gimana tuh selama mengandung? Persiapan nama mungkin? Wah, Atau- di situ waktu proses lagi hamil juga Tuhan terus turut bekerja ya. Wow, gimana Ci? Dan saya merasakan itu benar-benar campur tangan Tuhan tuh luar biasa. Biasanya kan orang kalau hamil anak pertama rata-rata pengennya anak laki ya. Ah. Wajar ya, apalagi suami ya. Oke. Terus kan pasti kita nanti-nantikan tuh USG ya. Iya. Cewek cowok, cewek Ketahuan cowok. gendernya ya. Oke. Nah itu. Pada saat USG juga kan kadang-kadang kan ini bayi suka nggak mau kasih lihat, jadi ngumpet kan ya Iya. kelaminnya kan. Ini Terus ini kesaksian suami nih, karena dia yang berbicara langsung gimana kok? Gimana tuh? sama Kok? janinnya nih. Wah, Terus kita perkatakan juga, ya dia kan biasa cowok maunya cowok ya. nah gimana Kita kok? perkatakan dalam doa, Tuhan terima kasih untuk bayi laki-laki ini sampai kita panggil boboy gitu ya. Walaupun belum tahu SG, Oh. nah, ceritakan lebih lengkap. Ya, saya sih memang waktu sebulan hamil kalau nggak salah, saya mimpi lah. Mimpi kalau anak ini anak laki-laki. Oh. Dan memang sebenarnya saya pinginnya anak laki-laki anak pertama. Jadi kan saya imanin juga tuh yang kedua nih, saya iman. Jadi setiap kali kita kontrol ke dokter, Hah? saya pegang perutnya dan bilang, boy, Wah, papi ini boy gitu. wah, Oh, lucu. Boy papi gitu kan. Tapi begitu dicek sama dokter nggak bisa lihat. Karena kata dokter kakinya dilipat begitu. Oke. Sudahlah, pada bulan ke-4 apa ke-5 gitulah kehamilan. Sebelum masuk ke dokter saya ngomong lagi, boy kaki dibuka. Biar bisa lihat nih papi bener nih. Boy bukan gitu kan. Oke. Udah lah kita masuk. Beneran tuh yang cek hari itu bener-bener Wow. dia buka kakinya. Dokter bilang Laki-laki. 100% Pak laki-laki. Wow. luar biasa. Gitu. Ini nih iman nih. Oke, berarti kan panggil boy nih, Boy, misalnya ya, boy. Boy. Persiapan nama. Namanya bukan boy sih. Oh, bukan. Bukan. Persiapan nama juga ya kita banyak pergumulan ya. Banyak orang juga yang karena banyak yang excited juga, banyak teman-teman saudara yang berniat untuk
kasih nama. Oke. Nah, kita kan nggak mungkin ambil semua ya. Iya. Iya. Di situ tadinya kita mau ini, pas udah anaknya lahir gak jadi loh. Padahal udah tertera tapi nggak jadi. Akhirnya kita ambil Steven ya. Steven nama depannya Steven. Itu karena kita merasa kita nunggu dia 7 tahun. Steven. Oke. Oh. Plesetan dari Plesetin. Seven. Oke, Nah, Steven Seven. Iya. Selanjutnya? Oke, baik. Steven. Samuel itu juga sebenarnya ada ceritanya. Cerita Ya apa? ceritanya di Alkitab ya. Oh. Udah tahu ya. Udah. Tapi itu juga titipan. Oh. Waktu kita ke Israel Oh. ada seorang yang Oke. menitipkan ya itu salah satu hamba oke. Tuhan juga. Nanti anaknya kasih nama Samuel ya. Terus saya berdoa, saya pertimbangkan, oke lah. Oke. Nama keduanya Samuel. Oke. Yang nama terakhirnya Kanadio. Kanadio. Untuk mengingatkan waktu itu di gereja Kana. Gereja Kana. Oke. Saya alami Tuhan di situ. Cici merasakan Dan hadirat melihat Tuhan. hadirat Tuhan, cahaya terang Oh. banget. Dan saya merasa perut saya dipegang, itu sentuh. Nah di situ nama anak saya itu ada Kananya, Kanadio. Oke. Di Kana berarti artinya. Setiap nama Di tuh Steven Samuel Kanadio. Kanadio. Setiap nama tuh memiliki arti yang luar biasa. Ada arti. Wow. Nah, menarik nih Syah. Dimana Ya. namanya Steven Ya. itu tadi pelajaran dari 7 tahun. Seven. Menunggu waktu yang lama. Kanadio karena di gereja Kana. Di gereja Kana. Dan Samuelnya diceritain juga sih ya. Di Alkitab yang tadi cerita. Iya, gimana Hana dinyatakan mandul Mandul, dan dia akhirnya dia punya anak dia namanya menangis minta Tuhan dulu. Dan ketika dia tadi Stasi bilang punya anak namanya Samuel. Iya. dan itu nama tengahnya Steven ya. Samuel. Steven Samuel Kanadio. Kanadio. Wow. Oke. Terus setelah udah si Steven hamil Steven Iya. dilahirkan Iya. gitu Ci kok udah nih akhirnya Cici kok kan sudah Happy yang ending gitu. penantian panjang ini akhirnya Tuhan kasih, Tuhan jawab. Akhirnya Cici sama Koko bersyukur, oke ya udah yang penting udah punya anak gitu ya. Selanjutnya gimana? Selanjutnya cerita kelanjutannya gimana tuh? Ya waktu itu kan waktu di kejadian di gereja Kana kan ini juga ada cerita. Oke. Kalau memang dikabulkan dia akan mengucap syukur lah. Oke. Gitu. Oke. Nah, setelah Steven umur di atas 1 tahun lah ya, saya berdua pergi lagi ke perjanjian untuk mengucap syukur. Berarti kali ini si Henny nggak angkat koper sendiri. Udah ada yang Udah. angkat, Gua ya, angkat koper 42 dua. kilo. Jadi kopernya angkat 2. Makin banyak ya. Berangkat ke sana untuk Mengucap Mengucap syukur syukur. atas kebaikan Tuhan. wow. Karena Sudah udah ada menjawab. Steven. Sudah menjawab doa-doa Wow. pergumulan kita, kami gitu kan. Oke. Ya, Setelah kita itu? pergi ke tanah perjanjian lagi. Nah, setelah itu kita yang beribadah lah ya, kita Oke. mengikuti perjalanan rohani di sana tanah Oke. perjanjian. Cuman sekali lagi nih memang luar biasanya Tuhan gitu. Oke. Saya berpikir ya mungkin Tuhan cuma titipkan 1 anak kami gitu. Oh. Ya benar. Tapi luar biasanya kita pergi ke tanah Israel perjanjian itu bulan Maret atau April gitu. 2016. 2016. Kita mengucap syukur sih. Kita Ya. bersyukur. Jadi 2016 Desember Tuhan kasih bonus 1 Wow. lagi gitu. Atas kebaikan Tuhan. Jadi luar biasa kan Tuhan sangat baik buat kami. Iya. Padahal kita ya dikasih 1 aja udah bersyukur. Yes. Oke. Malah ini ditambahkan bonus lagi 1 Wow. yang adiknya si Steven gitu. Ada istilah buy one, Get one. buy-nya itu berarti membayar dengan usaha. Oh, Ini sih yang menarik, ada kuasa di balik ucapan syukur itu ya. Wow. Ternyata Wow. setelah Koko dan Cici memutuskan untuk berangkat lagi ke tanah perjanjian untuk mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan kasih bonus di akhir Yap. tahun gitu ya. Ini sih bukan tempatnya sih kalau menurut saya. Ya. Wow. Bukan Ya, betul, betul. tempatnya lah. Tapi kan yang penting hati kami Ya. memang kesana ingin mengucap syukur Tulus. Sama atas saat. kebaikan Tuhan. Oke. Satu Hal lagi. Ya. Saya berasa ya kalau kita ada masalah atau kekhawatiran, kita jangan fokus sama masalah kita,
Oh. Oke. Kita fokus sama Tuhan, pasti Tuhan turun tangan. Amin. Pada saat Amin. kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Itu yang saya rasakan. Ya. Kita kan selalu fokus sama kita punya masalah. Ya. Fokus, tapi semua itu sia-sia. Pada saat kita udah nggak fokus, kita tuh bukan di Israel aja sebenarnya, dimanapun. Kalau kita udah nggak fokus sama masalah kita, kalau di Israel kan kita berasa kita udah nggak pikirin kerjaan, nggak apapun kita nggak pikirin, apalagi masalah. Pada saat kita nggak fokus sama apapun, kita hanya fokus sama Tuhan, Ya. pasti Tuhan turun tangan. Amin. Ya. Amin. Tuhan tuh sanggup dan kita benar-benar Amin. berserah penuh. Secara manusia kita udah nggak sanggup Ya. dalam segala hal ya, kita nggak sanggup. Kalau Tuhan turun tangan, Tuhan bela kita, Ya. pasti kita Ternyata ya melampaui apa yang kita pikirkan. Ya. Kita cuma mintanya satu, Tuhan nggak kasih dua. Ya. wow. Dan juga masih banyak lagi sih ya, mungkin ada berkat-berkat yang lain. Yang Tapi mungkin ya jelas. dari kejadian saya sih saya rasa ya Tuhan itu nggak ada batasnya. Wow. Yes. Manusia kita Wow. manusia terbatas. Yep. Saya punya masalah kesana kemari, mau punya anak, cari semua orang bilang di situ pintar, di situ hebat, segala macam kita ikutin sampai dokter yang terhebat pun kita udah coba, Ya. sampai mau ke luar negeri. Tapi yang tidak terbatas itu hanya satu, Tuhan. Yes. Amin. Betapa kita lihat air mata itu tulus ya. Kaget. Air mata yang keluar tulus. Ya, Oh. wow. Itu sih bagaimana Tuhan bekerja bisa dengan cara yang kita nggak mungkin Ya. ngira, Evan. Ya. Dan teman-teman di rumah bisa menyaksikan kali ini Ya. betapa Tuhan bisa bekerja melampaui pikiran kita, kayak tadi Ceheni ngomong gitu, Evan. Iya. Kalau dari semuanya nih yang hari ini dengan dari awal sampai dari kesedihan sampai akhirnya kebahagiaan, begitu panjang, begitu luar biasa. Mungkin ketulusan itu sih. Kalau Ko Agung nggak tulus juga mungkin belum tentu dapat. Tapi ketika Ceheni dan Ko Agung menyatakan mereka berserah, kuncinya berserah, Ya. benar-benar berserah ya Ci. Kalau nggak berserah kita masih mengandalkan kekuatan manusia. Itulah. Itu kayaknya kalau mungkin usaha-usaha terus, tadi kalau ayat yang Ceheni dapat menjaring angin ya. Iya benar. Wow. Kalau dari Ko Agung gimana kok? Ya mungkin kalau dari saya bukan tips lah, ini sharing lah ya. Oke. Mungkin buat teman-teman saudara-saudara yang punya pergumulan yang sama dengan kami. Apa yang bisa kami bagikan adalah yang pertama mungkin jangan fokus terhadap masalah. Yes. Ya. Artinya kita jangan menggunakan kekuatan kita. Kita bukannya kita tidak boleh berusaha ya, tapi memang kita tetap harus berusaha dan berdoa. Ya. Tapi sekali lagi kita tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia. Kita harus berserah kepada Tuhan. Kita berdoa, kita meminta, nanti Tuhan yang akan Amin. menjawab lah, Amin. menjawab setiap doa-doa kita gitu. Mungkin bukan sekarang, jawaban itu akan kami terima, akan kita terima. Ya. Mungkin nanti setahun kemudian atau Ya. berapa, nggak tahu. Tuhan yang punya rencana yang paling baik buat kita Yes. semua Ya. kan. Karena Tuhan yang lebih tahu. Ya. Ya. Mungkin mereka menganggap, wah kalian belum siap nih, saya kasih sekarang gitu kan. Wow, benar. Saya kasih sekarang Oke. juga nanti jadi masalah begitu. Oke. Jadi mungkin Tuhan akan melihat itu dulu, kesiapan dari kami, Wow. dari kita itu sampai sejauh mana. Pada saat Tuhan melihat sudah, wah ini kayaknya udah siap nih, Wow. mungkin Tuhan baru titipkan gitu Ya. kalau untuk keturunan ini. Gimana Ci, setuju Ci? Ya, setuju. Jadi segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Wow. Waktunya Tuhan. Waktunya. Bukan waktu kita ya. Oke. Aku keinget sih, ada di Alkitab kan ditulis bahwa manusia boleh berusaha, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Ya, gitu benar. ya. Benar. Itu benar-benar wow, menguatkan secara pribadi. Gue aja merasa dikuatkan ya, walaupun Oke. belum sih. Benar. Nah. Nah, ini dia ya, Ini Ciko. Bobo ya. Oh, Boboy. Siapa itu namanya? Namanya Steven. Samuel Kanadio. Wow. Hai Yanti. Hai. Kamu umur berapa sekarang? 6.
Oh. 6 mau 7. Udah mau 7. Ini anak lucu nih anak. Kenapa Dari sih? mulai bisa ngomong sukanya nyanyi. Wah. Nyanyinya puji-pujian. Wah. Menarik, Fad. Apa tuh? Ngomongnya belum lancar tapi suka Suka banget nyanyi. puji-pujian. Boboy bisa nyanyi? Dia pernah lagi sakit aja nih. Nyanyi. Wah. Wah. Boboy suka nyanyi lagu apa? Waktu Tuhan. Woi. Kita mau ya? Iya, langsung Pak kita Ivandi ya? langsung besok kami ibadah raya jam 5. Oke, sekarang dulu, sekarang. Sekarang nyanyi ya. Buat Boboy, Tuhan nyanyi. nyanyi ya? Oke. Oke. 1, 2, 3. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Gue kalau nyanyi dari awal ya. Weh, kita ulang dari awal ya. Cici Koko ikut ya. Gila, ya. Boboy nyanyi juga ya. Oke. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pintar. Ya. Ya, ini anak yang kedua yang tadi nih, bonus nih. Namanya siapa? Namanya Shannon Safiera Kanania. Wah. Hai Shannon. Hai Shannon. Boy, boy, Gue dipanggil. boy. Ajak Shannon nyanyi dong. Boboy nyanyi lagi, Boboy nyanyi lagi. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.